Pemirsa, seorang warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tidak bisa mengikuti vaksinasi karena nomor induk kependudukannya telah dipakai oleh warga negara asing. Keinginan wasit Ridwan warga Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat untuk mendapat vaksin COVID-19 gagal dengan alasan yang tak masuk akal. Wasit tidak bisa mendapat suntikan vaksin karena nomor induk kependudukan di KTP-nya ternyata sudah dipakai orang lain. Pada pemeriksaan administrasi saat vaksinasi massal pada 29 Juli lalu, NIK yang tercatat telah menerima suntikan vaksin di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Daftar ulang, kemudian dicek tekanan darah, kemudian di screening. Ya, setelah screening kan baru ada verifikasi data. Nah, di situ baru ketahuan bahwa nomor NIK saya itu sudah ada atau mungkin sudah divaksinasi atas nama Lee In-wong ya. Setelah ditelusuri, NIK wasit ternyata dipakai oleh pria bernama Lee In-wong yang diduga merupakan warga negara asing. Wasit akhirnya telah mendapat vaksinasi, namun permasalahan NIK yang disalahgunakan belum tuntas. Saya langsung konfirmasi ke Dinas Kesehatan di bagian Puskesmas Sukadami, ketemu dengan Ibu Dewi Sandra. Beliau menjelaskan bahwa memang dalam data PIKER Puskesmas, NIK yang digunakan oleh atas nama Lee In-wong ini ada NIK Pak Wasit. Jadi Pak Wasit sebagai warga negara Indonesia tidak bisa mendapatkan sertifikat vaksin. Akan tetapi oleh pihak Puskesmas, Pak Wasit boleh divaksin, dia akan hanya mendapat kartu vaksin ini saja. Sementara bahwa program pemerintah itu kan akan ada sertifikat vaksin. Nah, dijelaskan oleh pihak Puskesmas, Pak Wasit tidak akan mendapatkan sertifikat ini, hanya mendapatkan kartu vaksin ini saja. Saya juga Permasalahan dugaan penyalahgunaan NIK kini menjadi perhatian Dirjen Dukcapil Zudan Arif yang akan menelusuri bersama Kementerian Kesehatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Lalu pemirsa, bagaimanakah nasib warga yang gagal vaksin? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi, ada Pak Hudaya. Selamat siang Pak Hudaya. Selamat siang. Ya, Pak Hudaya, sebenarnya apa yang terjadi NIK warga Anda digunakan oleh warga negara asing? Sebenarnya apa yang terjadi Pak Hudaya? Jadi perlu saya jelaskan yang pertama bahwa data vaksin atau PIKER Peduli Lindungi itu saat ini tidak menggunakan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Jadi setiap warga yang mau vaksin tidak terverifikasi melalui database yang ada di Kemendagri. Nah, terhadap kasus bahwa NIK wasit Ridwan dipakai oleh WNA, ini sudah kami dalami. Jadi bahwa NIK itu betul, kami sudah cek di dalam database kependudukan Kemendagri, SIAK Kemendagri, bahwa itu adalah NIK wasit Ridwan. Nah, terkait NIK ini pernah digunakan oleh Lee In-wong di KKP Tanjung Priok, itu Lee In-wong juga kami periksa datanya, itu adalah warga negara asing Kabupaten Bekasi yang tinggal di desa Cibatu, Cikarang Selatan. Jadi setelah kami cek, NIK wasit Ridwan dengan NIK Lee In-wong itu hanya berbeda di angka terakhir. Kebetulan kode provinsi sama, kode kabupaten sama, kode kecamatan sama, tanggal lahir mereka berdua sama. Jadi yang berbeda cuma angka terakhir, NIK. Saya tidak boleh sebutkan angka itu. Angka terakhirnya berbeda. Jadi artinya ada kesalahan penulisan angka belakang NIK tersebut? Kemungkinan seperti itu. Saya tidak bisa menjawab karena saya bukan yang melakukan input data itu. Tetapi data kami di database SIAK Kemendagri, Lee In-wong ini warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Bekasi di desa Cibatu, sama-sama Kecamatan Cikarang Selatan, dan tanggal lahirnya sama dengan wasit Ridwan. Jadi cuma kesalahan input NIK di angka terakhir. Nah,
Karena tidak menggunakan database Kemendagri, pada saat diinput oleh petugas vaksin, dia tidak terverifikasi. Jadi nama dengan nik berbeda, ya jalan terus. Tapi kalau mohon maaf, saya analogkan misalnya dengan penduduk yang ingin mengurus BPJS. Pada saat dia memasukkan nik, ternyata namanya beda, pasti ditolak oleh petugas BPJS. Karena data BPJS sudah terkoneksi dengan data kependudukan Kemendagri. Pak, Nah, artinya sementara untuk Pak, kita klarifikasi Pak, artinya WNA yang ada di Indonesia ini mempunyai nik juga dan bentukannya sama dengan WNI, seperti itu? Betul, kalau nik betul. Nik ini WNA sama memiliki nik sesuai undang-undang administrasi kependudukan. WNA yang memiliki kartu izin tinggal sementara, dia memiliki nik, memiliki kartu keluarga. Nah, warga negara asing yang sudah memiliki kartu izin tinggal tetap, bahkan itu memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Oke. Sama, Pak. Oke. Nah, Pak, ini infonya pemilik nik yang ini sudah divaksin, seperti itu benar, Pak? Hari Senin saya mendapat informasi kejadian ini, kemudian Senin malam saya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Saya pastikan, saya tegaskan kepada Dinas Kesehatan bahwa nik ini milik Wasid Ridwan. Maka saya minta Dinas Kesehatan supaya Wasid Ridwan ini tidak boleh kehilangan haknya untuk divaksin. Bagaimana caranya? Ya mungkin dilakukan secara manual. Terkait hal ini saya sudah laporkan kepada Pak Dirjen Dukcapil Kemendagri dan alhamdulillah sudah dibahas di tingkat kementerian dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kominfo, mungkin dengan juga Peduli Lindungi dan PICARE, dan hikmahnya adalah bahwa hari Jumat besok itu PICARE akan menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Kementerian Dalam Negeri, dan ke depan vaksin ini akan menggunakan data kependudukan Kemendagri. Oke, baik Pak Hudaya, terima kasih banyak Pak Hudaya. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali dan semoga antisipasi dan pengawasan lebih ketat lagi. Terima kasih Pak Hudaya. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya pemirsa, dan ini 1.500 siswa Madrasah Sanawiyah dan Aliyah di Jakarta Barat divaksin di Sentra Vaksinasi Merdeka MTSN 11 Jakarta Barat. Pelaksana vaksinasi anak usia 12 hingga 17 tahun ini mendapat apresiasi dari Menparekraf Sandiaga Uno sebagai bagian program vaksinasi nasional. Vaksinasi Merdeka bagi siswa-siswi Madrasah Sanawiyah dan Aliyah di Jakarta Barat digelar pada tanggal 3 hingga 4 Agustus 2021. Bertempat di Sentra Vaksinasi Merdeka MTSN 11 Jakarta Barat, pelaksanaan vaksinasi diikuti sekitar 1.500 siswa-siswi dengan rentang usia 12 hingga 17 tahun. Program vaksinasi Merdeka ini mendapat apresiasi dari Menparekraf Sandiaga Uno saat meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi. Jakarta Barat menjadi salah satu daerah yang padat penduduk, dan untuk itu perlu dilakukan mobilisasi agar masyarakat bisa tervaksinasi dan tercipta herd immunity. Punya PR di Kecamatan Cengkareng, tapi saya yakin dengan kerja bareng sama Pak Kapolres, kita bisa mencapai target di atas herd immunity. Harapan kita kebangkitan ekonomi ini hanya bisa dilakukan dengan lebih memobilisasi vaksin secara masif. Dan nggak bisa sendiri-sendiri, kita harus gerak bersama. Program vaksinasi harus terus ditingkatkan agar pandemi dapat dikendalikan dan akan memberikan rasa lebih aman dan resiko terpapar COVID-19 lebih rendah. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Ilham Elias, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada penularan COVID-19 dari manusia pada hewan peliharaan dan sebaliknya. Dan informasi selengkapnya pemirsa akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Ginting sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.